warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safia Dura Fayura Putri dan rekan saya Verlita Yohanindia. Di sini kami berdua ingin menyampaikan tentang Problematika insecure yang dialami kaum milenial. Nah, pembahasan ini tentang insecure. Nah, insecure sendiri itu adalah bahasa yang saat ini sedang kerap kita dengar, khususnya di dalam kehidupan remaja atau di era milenial seperti kita ini. Nah, kita akan membahas beberapa hal mengenai apa sih itu insecure dan pasti ketika ada suatu problematika, ada suatu masalah, pasti di situ ada faktornya dan juga ada penyebabnya. Pasti nanti juga akan ada dampaknya. Bukankah seperti itu, Mbak? Iya, dan setiap kaum remaja atau milenial itu pastinya pernah mengalami insecure ya, Kak ya. Hampir sebagian besar itu dialami oleh remaja. Betul. Kita bahas langsung aja ya, Kak ya, apa itu insecure. Nah, insecure sendiri ini biasanya kita dengar ya bahwa di kalangan-kalangan remaja seperti kita ini, kita juga sering mengatakan bahwa oh aku jadi insecure. Nah, sudah menjadi salah satu pembicaraan yang biasa buat kami, khususnya anak milenial. Insecure ini adalah sifat di mana seseorang itu merasa dirinya tidak percaya diri atau tidak nyaman dengan dunianya sendiri. Dia lebih membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain seperti itu. Nah, terus bisa ditambahkan Mbak Verlita? Ya, insecure ini ya Kak, kalau diterus-teruskan nantinya akan membuat diri seseorang akan menjadi lebih down. Dan orang itu tidak bisa keluar dari zona nyamannya. Dia lebih kayak udah senang atau udah nyaman dengan lingkungannya itu. Biasanya itu faktornya juga pengaruh dari lingkungan sosialnya. Iya, memang begitu ya. Jadinya insecure itu ada faktor juga. Tentunya faktornya itu pasti dalam faktor lingkungan. Karena milenial sekarang kan apa-apa sedikit-sedikit dibikin konten ya kan, apa-apa dibikin konten. Nah, insecure sendiri ini adalah salah satu sifat di mana seseorang itu merasa minder bahwa dirinya lebih rendah daripada orang lain. Contohnya itu yang sering merasa insecure itu lebih-lebih kaum perempuan. Dia sering mencari penyakit sendiri, misalnya dia stalking mantan pacarnya. Dia melihat foto-fotonya, pacarnya mantannya itu lebih dari dia, dia merasa insecure. Iya, betul. Nah, hal semacam itu sudah biasa ya Kak ya, bagi kehidupan seperti ini sudah biasa. Sebenarnya itu salah satu faktornya. Nah, faktor yang lainnya itu juga ada faktor dari seseorang. Jadi seseorang itu menilai diri kita itu bahwa kita itu lebih rendah, kayak kita itu dievaluasi sama orang. Jadi ada seseorang nih contohnya ya. Kakak mengevaluasi saya, kok kamu gendutan? Nah, itu menjadikan saya itu jadi insecure. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Faktornya adalah penilaian dari orang lain yang menyebabkan dirinya menjadi down atau menjadi kurang percaya diri dengan apa yang dimiliki dia. Gitu. Nah, dan biasanya gini ya Kak, kalau kita merasa insecure pastinya kita takut untuk maju, dan nantinya itu akan pengaruh pada pikiran kita. Tentunya seperti Psikis itu juga terganggu. Dan nantinya kan akan kita akan nggak bisa berkembang. Betul. Jadi menurut kita nih ya, sebagai kaum milenial juga sih, hal insecure itu juga perlu sih sebenarnya, perlu, tetapi juga tidak terus menerus gitu loh. Soalnya kan kita harus melihat dengan apa yang sudah kita miliki. Tentunya kita harus lebih bersyukur lagi, dan tentunya kita harus tetap membuktikan bahwa ini loh kita sebenarnya nggak harus dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, dampaknya sendiri menurut kakak nih apa sih dampaknya dari insecure ini? Kalau secara realitanya dalam kehidupan kita sehari-hari aja sih Kak, apa? Kalau dampaknya menurut saya insecure itu mental yang pertama yang paling terganggu itu mental. Dan kita itu sering mikir gini kalau insecure,
aku kok nggak bisa seperti dia, kok aku jadi gini, kenapa dia bisa lebih aku nggak. Jadinya itu kayak kita menyakiti diri sendiri, padahal kan definisi hidup itu kan membahagiakan diri sendiri. Betul. Ya. Jadi kan kalau bisa itu kita insecure untuk menjadi yang lebih baik. Betul. Jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya dampak ya tadi, dampaknya itu selain buat psikis juga akan membuat kita merasa tidak mau berkembang. Betul nggak? Iya betul. Nggak mau berkembang gitu loh. Kita tetap di zona nyaman dan mengakibatkan kita menjadi ketinggalan akan zaman-zaman nanti, menjadikan kita tambah insecure lagi nanti. Aku gak tahu tentang ini, gak tahu tentang itu, kan malah membuat kita yang rugi gitu loh, ya kan? Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya harus dijauhi. Insecure itu harus ya boleh sedikit buat membuat kita itu merasa sadar diri, mengoreksi diri untuk jauh lebih baik lagi. Tetapi juga tidak baik buat yang terus menerus. Seperti itu Kak ya. Iya. Nah terus perasaan insecure itu bisa berasal dari ketidakstabilan secara umum. Nah, orang yang mengalami gangguan sehari-hari lebih cenderung merasa insecure, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, dan dia melihat orang lain dapat melakukannya, itu juga termasuk salah satu insecure, bentuk insecure itu seperti itu. Nah, sepertinya contoh yang sering kita temui ya Kak ya. Ini kan kita mahasiswa. Betul. Teman kita bisa mengerjakan tugas-tugas sedangkan kita tidak bisa. Teman kita bisa mendapatkan nilai A, kita tidak bisa. Itu kan tentunya kita akan insecure. Tapi kan itu tidak perlu. Itu membuat kita menjadi berevaluasi lebih baik lagi supaya bagaimana kita harus bisa seperti orang itu. Kalau bisa itu kita bisa menjadi orang yang lebih dari kita, tetapi orang itu tidak bisa seperti kita. Jadi kita memiliki sisi keunikan sendiri. Untuk gimana ya? Untuk menampilkan ini tuh saya itu nggak bisa disamakan sama kamu, tapi saya itu bisa lebih dari kamu. Betul, seperti itu. Nah, terus insecure sendiri itu juga memiliki nilai yang gimana ya, merugikan bagi diri kita sendiri. Soalnya apa? Kita itu akan lebih banyak cemas dan akan lebih banyak pikiran, memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak perlu semestinya kita pikirkan. Seperti itu. Nah, sementara pola untuk menghindari insecure sendiri Kak, menurut Kakak itu kita harus ngapain? Kita tentunya harus berpikir positif. Betul. Salah satunya kita harus berpikir positif. Terus kita juga harus gimana ya, tetap mensyukuri hidup, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada hidup kita. Terus kita gimana ya, lebih mau gimana Kak ya, lebih mau berkembang lagi. Jangan terus menerus di zona nyaman kalian yang nanti tidak ada ujungnya. Betul. Nah, insecure itu juga dapat menyebabkan depresi Kak. Menurut Kakak gimana tuh? Depresi itu sudah gimana ya, level apa ya, depresi itu sudah orang kayak sulit untuk diperbarui atau gini. Ini biasanya dirasakan oleh kaum remaja ya. Kalau kita sering putus cinta atau kita galau, kita kan sering merasakan depresi. Untuk kalian para remaja, hindari hal itu. Mencintailah sesuai level mencintai seseorang itu mengikhlaskan ya. Jadi jangan terlalu mencintai seseorang itu secara berlebihan, karena kan ujungnya nantinya dirinya sendiri yang akan merasakan kesakitan. Betul. Jadi depresi itu kayak stres atau gimana, tekanan gitu ya, tekanan batin, stres, psikisnya terganggu. Nanti kan kalau bisa diteruskan gila Kak. Itu kan karena dia terlalu banyak pikiran yang terlalu negatif, terlalu berspekulasi sendiri kan pikirannya. Nah, perilaku atau pemikiran depresi itu seringkali merupakan efek dari rasa insecure itu, terutama jika perasaan menghasilkan keyakinan pola pikir yang salah. Jadi perasaan kita itu menduga-duga hal yang belum tentu, belum mesti orang lain pikirkan, yang menurut kita tuh orang lain itu beranggapan
tuh kan aku tuh kayak gini ya kan nggak mungkin ya kan belum tentu orang itu berpikiran seperti itu ya kan. Nah itu ya seperti itu tadi, berspekulasi lebih tinggi tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terus mengatasi insecure dengan memahami perasaan, menurut kakak gimana nih? Kalau kita memahami perasaan itu menurut saya ya itu lebih baik ke itu mengoreksi diri sendiri agar tidak terlalu berpikir-pikir yang tidak tentang orang-orang atau tentang lingkungan sekitar, dan sebaiknya kita itu bergaul dengan lingkungan sekitar itu atau memilih teman itu yang sefrekuensi kalau bisa, karena kalau kita tidak bisa mengimbangi orang itu nantinya kita akan tekanan sendiri. Betul. Menurut aku sih juga gitu, karena kenapa sih ya memahami perasaan, kan yang tahu perasaan kita itu kita sendiri ya kan, yang tahu perasaan kita, yang bisa mengendalikan perasaan kita itu kita sendiri, orang lain kan belum tentu tahu ya kan. Nah makanya untuk menghindari salah satu wujud, salah satu pokoknya sifat yang bisa membuat kita insecure itu salah satunya dengan kita memahami perasaan kita sendiri gitu loh. Kita harus bisa mengendalikan perasaan kita sendiri. Terus kita harus membantu mengarahkan hal-hal yang berada pada diri kita, pada perasaan kita. Nah, itu alasan valid yang kita tidak konyol untuk merasa insecure. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan perasaan kita nih, sesuai dengan keinginan kita, pasti kita tidak akan merasa insecure karena kita merasa puas. Enggak ya? Iya, jadi kesimpulannya gini, jangan mencari-cari apa yang tidak kamu dapatkan, tapi hargailah yang kamu miliki. Menurut aku setuju sih kayak gitu kan, soalnya kan gimana ya, kalau mau dibilang nggak bisa memahami sih juga enggak, cuma harus dapat apa ya kak ya namanya, pokoknya harus bisa itu memahami perasaan diri lah, pokoknya gitu ya kak ya. Yang terutama itu memahami diri sendiri sebelum memahami orang lain. Oke, bisa itu. Terus kak, menurut kakak gimana nih? Kita harus keluar dari zona nyaman. Menurut kakak gimana nih? Kalau menurut saya ya, untuk keluar dari zona nyaman itu sebaiknya kita bergaul dengan orang-orang yang tepat itu tadi. Kita harus berani memulai hal-hal yang baru. Kita harus berpetualang mencari pengalaman yang baru, supaya kita itu tidak terpuruk dalam hal-hal keadaan yang seperti itu yang membuat kita kayak down mental. Kita harus memperbaiki itu semua. Jadi kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita ya, biar kita itu juga berkembang ya kak ya. Iya. Biar rasa-rasa insecure yang ada di dalam diri kita itu bisa hilang. Jadi kita bisa membuktikan bahwa oh kita bisa gitu kak ya. Oke. Terus kita akan bahas apa lagi nih kak menurut kakak yang belum kita bahas di dalam video ini. Tapi gini ya Pak, insecure itu tidak hanya perempuan ya, lelaki juga bisa ya. Oh gitu. Iya. Menurut kakak kalau lelaki itu insecure-nya lebih ke dalam bentuk yang seperti apa? Kalau menurut saya insecure dari lelaki itu kadang gini. Misalnya ya, pacar kita cantik, sedangkan kita lelaki gini-gini aja. Pastinya itu omongan teman-temannya dari pihak perempuan pastinya kan akan menimbulkan hal-hal yang gitu kan, yang gak enak kita dengar. Nah itu kan biasanya membuat lelaki itu down. Aku nggak pantas buat kamu. Seperti benar-benar. Jadi sekarang tuh istilah insecure itu banyak sebenarnya, nggak cuma buat hal-hal yang lebih besar, hal kecil aja bikin kita insecure banyak sebenarnya ya kak ya. Jadi kalau membahas tentang insecure menurut kami tuh banyak banget sebenarnya dalam dunia keseharian kita, dalam dunia kehidupan kita sehari-hari aja nih. Banyak banget nih hal-hal yang membuat kita insecure, jadi hal-hal yang membuat kita jadi tidak percaya diri dan tidak gimana kak ya,
nggak apa sih? Ya kayak kita itu nggak bisa menerima kenyataan kalau sebenarnya itu kayak gini, iya kan? Kita lebih mengadi-ngadi, yang enggak. Iya sih seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Kak ya kalau insecure ya. Oke. Lalu kalau kita berdua nih Kak ya, secara pribadi aja sih, untuk mengatasi diri kita biar tidak insecure, otomatis kan kita seorang cewek ya kan, tentunya kita juga cewek yang pasti di luar sana banyak yang memiliki bakat, ada yang lebih mungkin lebih cerdas daripada kita, terus lebih gimana ya Kak, lebih mampu semuanya pokoknya daripada kita. Menurut Kakak nih pribadi, Kakak itu cara mengatasi biar pikiran nggak mikir yang aneh-aneh itu kayak gimana? Kalau menurut saya insecure itu pasti ya, saya juga pernah memiliki insecure, tapi saya lebih gini, kalau saya insecure ke situ berarti kan saya tidak menghargai diri saya sendiri. Iya betul. Terus jadi saya itu nggak boleh, saya itu harus bisa lebih dari dia. Kalau saya itu harus bisa, saya itu nggak boleh di bawahnya dia, kayak gitu. Oke, kalau menurut Kakak seperti itu ya. Kalau menurut aku nih, bagaimana aku pribadi nih ya, pribadi tuh sebenarnya tuh insecure tuh banyak. Aku dalam hidup itu sedikit-sedikit aku ambil pikiran kayak gitu. Soalnya pasti perasa ya. Pasti aku tuh berpikiran yang berspekulasi sendiri dari padahal belum tentu orang-orang itu berpikiran seperti itu. Nah, itu kan akan berdampak juga. Nah, kalau aku cara mengatasinya tuh ya masih emang kepikiran, nggak bisa buat nggak kepikiran nggak bisa, tapi coba menahan lah. Kadang tuh aku tuh orangnya nggak bisa buat diem. Maksudnya diem tuh kayak orang ngomongin aku tuh nggak bisa aku terus langsung nggak, aku mesti gini, kamu ngomongin aku kan aku kayak merasa udah kuasa banget gitu lah ya. Nah seperti itu, jadi cara mengatasinya tuh ya wis aku tuh ya wis ya tak tanya gitu loh ya langsung ya sekalian kalau wis kena sakit ya wis sakit gitu loh. Kalau kamu mau mengajak mengelakkan aku ya udah. Nah maksudku tuh gitu. Nah mengatasinya tuh aku kayak gitu, jadi biar nggak aku juga berpikir yang aneh-aneh dan juga aku bisa mengubah, oh aku berarti harus kayak gini, berarti sifatku harus ubah kayak gini, gimana biar aku tuh nggak diginiin. Itu menurut aku sih itu. Tapi menurut saya ya Kak, kamu itu jangan terlalu gitu, karena ya kalau nanti yang diomongin kamu, kalau bukan terus kamu sudah tanya duluan. Nah kadang kan hal semacam itu kan, nah makanya kan hal semacam itu juga sebenarnya juga insecure juga mengakibatkan perpecahan juga ya kan. Iya betul. Makanya jadi banyak gimana ya, maksudnya ya wis tambah masalah gitu kan. Emang insecure tuh ya nggak enak pokoknya gitu loh. Jangan sampai lah kita pokoknya tetap disyukuri aja, apapun itu, apapun bentuk kita, apapun apa yang kita miliki saat ini, kita harus tetap disyukuri aja, intinya gitu ya Kak ya. Iya. Menurut Kakak ada gimana ya sebelum kita tutup nih obrolan kita, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kakak bisa memberikan apa nih menurut Kakak, kesimpulan ataupun gimana, terserah. Kalau menurut saya insecure itu perlu, tapi jangan berlarut-larut dalam keinsecurean. Hargailah dirimu sendiri sebelum menghargai orang lain. Jadilah versi terbaikmu sendiri, jalani dengan ikhlas, insya Allah kebahagiaan akan menantimu. Oke, boleh gitu ya Kak ya. Aku pribadi dari pembahasan kita yang tentang insecure, tentang insecure ini, dan ya nggak cukup panjang sih, tapi menurut aku sih ya wes bikin kita berdua jadi bisa ngobrol kan gitu. Menurut aku sih buat kalian-kalian nih yang merasa kebanyakan insecure, tetaplah menjadi pribadimu sendiri dan jangan berpikiran yang aneh-aneh, karena khususnya wanita biasanya kan lebih banyak berpikiran yang aneh-aneh, menerka-nerka hal-hal yang belum tentu terjadi. Jadi
buatlah dirimu menjadi lebih sehat lagi. Wes gak usah dipikirin hal-hal semacam itu. Intinya kamu itu wanita, lelaki, manusia yang sempurna. Jadi gak ada kata insecure, gak ada kata gak bisa, gak ada kata gak mampu, gak punya, itu gak ada. Asal kita mau berusaha, asal kita mau keluar dari zona nyaman itu. Jadi hal-hal insecure, perasaan-perasaan itu pasti akan hilang. Seperti itu Kak ya? Iya. Oke, ini cukup nih Kak ya? Iya, Cukup. Oke, kita lain cukup kali ya. bisa disambung lagi ya yang lebih Oke. banyak. Oke, cukup. Jadi sekian aja nih obrolan kami berdua mengenai insecure. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Ya. kita semuanya, bagi orang lain dan bagi Remaja tentunya, remaja ABG-ABG tentunya. yang masih memikirkan hal-hal yang tidak penting. Tentunya buat kita berdua pribadi juga ini sangat bermanfaat gitu loh ya Kak ya. Iya. Dan gitu aja teman-teman. Semoga Bincang-bincang kali ini bermanfaat untuk kalian. dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta semuanya diberikan kelancaran gitu Kak ya. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.